الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلاة الله وسلامه على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهج إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala upaya kita meningkatkan iman dan amal saleh, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kepada kita kekuatan mengemban amanah yang menjadi tanggung jawab kita dalam hidup ini. Dan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di dalam kebaikan, pertemukan kita dalam amal saleh, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan dan pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika di siang hari setelah salat zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap jiwa, setiap manusia itu melihat sejauh mana yang ia lakukan untuk masa depannya di hari esok. Lalu Nabi SAW menjelaskan bagaimana menerapkan ayat ini dalam amal yang nyata. Tasaddaqa rajulun min dinari, seseorang bisa bersedekah dengan dinar yang dimiliki, min dirhamih dengan dirham yang dimiliki, min sa'i tamrih dengan satu sok kurma yang dia miliki, min sa'i burrih dengan satu sok gandum yang dia miliki. Terus Nabi SAW memberikan contoh sampai pada satu kata, walau bisyaqqi tamrah, meskipun hanya sebelah buah biji kurma, setengah buah kurma. Seketika itu seorang sahabat langsung maju menemui Nabi SAW dengan membawa satu kantong kurma. Ia serahkan kepada Nabi SAW. Begitu ada satu orang yang tergerak menangkap pesan dari maksud Nabi SAW ketika beliau membacakan ayat tersebut. Sahabat-sahabat yang lainnya pun bergerak. Di antara mereka ada yang membawa dengan dinarnya, ada yang dengan dirhamnya, dengan kurmanya, dengan pakaian yang dimiliki, dan apa yang bisa ia lakukan untuk diserahkan kepada Nabi SAW. Begitu Nabi SAW menyaksikan para sahabat bergerak melakukan apa yang Rasulullah SAW inginkan, yang Rasulullah SAW harapkan dari mereka. Lalu beliau SAW bersabda, Man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di, maka baginya pahala amal atas apa yang ia lakukan, wa ajru man amila biha min ba'di, dan pahala orang yang mengikutinya setelah itu, min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, fa alaihi wizruha,
maka baginya dosa, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang yang melakukannya setelah itu, min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya setelah itu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Di antaranya adalah menjadi orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Di antaranya adalah memanfaatkan setiap celah potensi kebaikan di mana kita bisa berkontribusi, kita menjadi orang yang terdepan pada hal tersebut. Ada satu hadis yang lain yang bisa menjadi pelajaran bagi kita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna minan nas, sesungguhnya di antara manusia itu adalah mafatihal khair, menjadi pembuka pintu kebaikan, wa maghaliqa lisyarr, dan menjadi sebab penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nas, dan di antara manusia itu juga ada maghaliqa lil khair, menjadi sebab tertutupnya pintu kebaikan, wa mafatihal lisyarr, menjadi pembuka, menjadi kunci-kunci yang membuka pintu-pintu keburukan. Fatuba, maka beruntunglah, liman ja'alallahu mafatihal khair, mafatihal khairi baina yadayhi, maka beruntunglah orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Wa wail, dan celakalah, liman ja'alallahu maghaliqa lisyarri, maghaliqa lil khairi baina yadayhi, dan celakalah orang yang menjadi sebab penutup pintu-pintu kebaikan yang dihadapi, yang di depannya. Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memiliki kelebihan yang berbeda-beda, dan setiap kita memiliki potensi yang berbeda. Namun di saat yang sama, Allah Subhanahu wa taala itu maha adil dan maha bijaksana. Maka Allah memberikan kepada manusia ini kesempatan bagi semua manusia untuk menjadikan potensi-potensi kebaikan yang Allah titipkan baginya untuk mendapatkan surganya, untuk mendapatkan anugerahnya, untuk mendapatkan ridhanya. Sehingga nanti ketika seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi alasan bagi dia untuk berkelit, tidak ada lagi alasan bagi dia untuk berkilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kenapa dia melakukan keburukan dan kenapa dia menjadi sebab-sebab hadirnya keburukan di muka bumi ini. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang muslim itu berinteraksi dengan potensi kebaikan, kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan. Paling tidak kita temukan 3 kata penting di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kata yang pertama adalah al-musara'ah, bergerak cepat, bersegera. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bergegaslah menuju ampunan Rabb kalian dan surganya yang luasnya langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksud dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergeraklah dengan cepat, bersegeralah. Maka seorang muslim itu harus memiliki percepatan dalam hidupnya, memiliki kecepatan dalam merespon setiap peluang-peluang yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang tadi. Begitu mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu ayat dan bagaimana cara mengeksekusi satu ayat itu, seketika itu dia melihat kesempatan emas, maka bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan apa yang dia miliki. Maka baginya kelebihan, maka baginya karunia
yang tidak didapati oleh orang-orang yang mengikuti setelah itu. Karena dia memiliki kecepatan, kemampuan merespon setiap peluang yang ada. Maksud dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegas menuju ampunan. Maksud dari ayat ini adalah bergegas melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan yang menjadi sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjadi pengurang, akan menjadi penghapus keburukan dan kesalahan yang ia lakukan. Sebagaimana Allah tegaskan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Sebagaimana juga Nabi SAW menegaskan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setelah melakukan keburukan itu dengan melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan menjadi penghapus keburukan yang dilakukan setelah itu. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ini bisa kita temukan dalam surah Al-Hadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah, musabaqah. Yang pertama adalah musara'ah, yang kedua adalah musabaqah. Berlomba-lomba, berkompetisi. Jadi jiwa seorang muslim itu idealnya adalah memiliki jiwa kompetisi dalam melakukan kebaikan dan amal soleh. Berlomba-lombalah melakukan satu amal soleh yang mendatangkan ampunan Allah, dan dengannya akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang itu Allah siapkan untuk mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, dan itu karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah manusia, secara umum adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik. Secara fitrah bahwa setiap manusia itu menginginkan menjadi yang terdepan, menjadi juara. Ada satu perbedaan yang sangat mendasar antara perlombaan di dunia dan perlombaan untuk mencapai kesuksesan akhirat. Perkara-perkara duniawi ini capaian tertingginya terbatas. Juara satunya bisa jadi adalah hanya satu. Kalau seseorang misalnya lomba lari maka dipilih siapa juara satunya maka hanya satu. Ataupun kalau lebih dari itu maka sangat terbatas. Kalau seseorang ingin menjadi orang yang terkaya, orang yang paling sukses, maka itu terbatas. Tapi berbeda dengan kesempatan perlombaan menuju ampunan Allah dan surganya yang tidak dibatasi. Setiap orang bisa menjadi yang terdepan, dan yang menjadi juara tidak hanya dibatasi oleh jumlah-jumlah tertentu. Karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena ampunan Allah tidak terbatas. Karena rahmat Allah lebih cepat daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah, menjadi yang terdepan dalam amal saleh, bukan berarti mengalahkan saudara kita yang lain. Bukan berarti kemudian kita menjadikan orang lain itu di bawah kita. Tetapi kita bisa berlomba-lomba secara sportif, dan bisa kedua-duanya menjadi juara, dan yang lainnya juga bisa menjadi juara. Bahkan bisa saling bahu-membahu, bekerja sama untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan juara yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, kita temukan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata al-mubadarah. Ada al-musara'ah, ada al-musabaqah, dan ada al-mubadarah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salihah. Bergegaslah melakukan amal saleh. Fitanan, hati-hati terhadap satu fitnah, kaqita'il lailil muzlim,
seperti malam yang gelap gulita, di mana manusia tidak bisa melihat mana hitam dan putih, mana yang benar dan mana yang salah, karena begitu pekatnya, begitu banyaknya fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari dia beriman, sore harinya dia tidak beriman. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia beriman, pagi harinya tidak beriman. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan dunia. Lantas apa yang membedakan antara mubadarah, bergegas pada hadis ini, dengan musara'ah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran? Di antara ulama menjelaskan bahwa kalau al-musara'ah, bergerak cepat, itu dimotivasi oleh faktor internal maupun eksternal. Tapi mubadarah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tindakan bersegera, bergerak cepat yang dimotivasi oleh berangkat dari dalam dirinya sendiri, berangkat dari keimanan, berangkat dari motivasi yang bersumber dari dirinya. Badiru bil a'malis salihah, bergegaslah melakukan amal soleh, apapun amal soleh yang mungkin untuk dilakukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Meskipun menuangkan air dari timba yang kita miliki kepada wadah kawan yang kita miliki, kepada kawan kita atau kepada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Amar ma'ruf, mengajak kepada perkara yang baik dan mencegah dari perkara yang mungkar, itu adalah sedekah. Amar ma'ruf sedekah, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Maka sesungguhnya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu kebaikan itu terbuka lebar bagi kita semuanya. Yang menjadi PR-nya adalah bagaimana kita ketika melihat peluang-peluang yang ada di depan kita, apakah kita melihat itu sebagai kesempatan, sebagai tantangan untuk musara'ah, musabaqah dan mubadarah, ataukah itu sebagai sesuatu beban, sebagai halangan, sebagai kesulitan? Bagi seorang muslim, sebagaimana ditampilkan oleh sahabat tadi, adalah semua peluang sekecil apapun ia akan lakukan. Begitu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menjadi sosok yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Begitu juga yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Begitu juga oleh sahabat-sahabat yang lain. Mereka berkorban, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan segala potensi yang mereka miliki, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan skillnya, dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Ada yang dengan hartanya, tenaganya, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semuanya termasuk orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Karena itulah makna dari walil muttaqina imama, menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah menjadi contoh, menjadi tauladan, menjadi yang terdepan bagi orang-orang yang beriman, tauladan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, peluang yang ada untuk kita gunakan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, berkontribusi kebaikan dan menjadi yang terdepan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وأنزل السكينة في قلوبهم كما أنزلت السكينة في قلوب أصحاب رسولك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.